Sampai Saya tidak benci kamu, adik sayang. bukan Bung Roy, penonton. Duel Forlan Rivaldo melawan Tyson Lahagu kembali menjadi perbincangan di kalangan fighter. Di mana dalam sesi live antara Forlan Rivaldo, Roy Tua Manihuruk hingga Silem Serang turut memperdebatkan pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, Roy Tua tetap yakin bahwa Tyson Lahagu yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan Forlan. Walaupun tak sedikit para fighter senior yang yakin bahwa Forlan akan tetap mendominasi dalam pertandingan kali ini. Saya tidak benci kamu, adik sayang. Bukan Bung Roy, penonton. Nah itu, ayo Roy, pahami narasi Roy, ayo wake up. Baper dia Mas Ragil dari tadi. Oh, kok baper, tai? Untung beda kelas. Kalau Ini pasti- kelas yang sama kayaknya ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seru, dan ini sudah menjadi pembahasan umum di luar sana mengenai Tyson dan Forlan. Itu fakta. Karena setiap kali Roy ngobrol sama aku, baik di kafe atau dimanapun, itu pasti temanya adalah Forlan dan Tyson. Nah, nanti juga ada pembahasan lagi Roy dengan petinju Malaysia. Itu juga nanti akan kenceng lagi. Nanti ada pembahasan lagi Forlan versus Silem, beda gitu juga. Oh iya. Oh bisa. Caranya dia nggak mau turun. Forlan main aman, dia nggak mau diturun 50. Udah bang, dia mau main aman dia. Berarti Silem siap naik dong. Aduh bang, macam Forlan, saya naik besok juga saya naik. Tepuk tangan. Silem. Kemarin saya bilang kok lari terbuit. Aduh janganlah, aduh mati saya. Saya bisa apa nanti saya di sana, mati saya ya. Loh, tapi ini kali ini statementnya udah benar. Dia mengatakan siap untuk naik ke 52. Kamu jangan begitu, Forlan. Bang, Saya bukan apa ya, Bung Silem. Kita ini udah berteman baik di WA, di apa semua. Maksudnya kalau memang Bung Silem mau hidup aman di hari tua, tolong jangan ambil resiko. Saya kasih memang. Kalau mau hidup baik-baik, hidup tentram di hari tua, jangan mau ambil resiko. Tetapi memang kalau Bung Silem benar-benar sudah pikirkan dengan baik, dengan matang, jangan salahkan saya. Saya cuma bilang itu aja. Jangan salahkan saya. Dunia aja. Wow, bos. Bahasanya Forlan tak tegaskan lagi Lem. Jadi Forlan ini sangat percaya diri ngomongnya. Kalau bahasa yang gak enaknya adalah kalau Silem ingin pensiun dini, ya silakan Ya saja. betul sekali, Nah, Pak. itu bahasanya. Soalnya begini ya, jujur aja. Kenapa orang itu semua kalau nantang saya itu pasti suruh saya turun, suruh saya naik. Karena mereka tahu saya di 52 ini saya udah paling matang saya di sini. Oh. Gila, Sekarang- power dapat, speed dapat, makanya semua orang menghindar di situ. Tadis. Tapi ada yang nantang kamu di kelas yang berbeda, kamu minta untuk turun sedikit. Kan sama juga dengan saya. Apa yang terjadi dengan saya itu sama juga yang terjadi di kamu juga, kawan. Saya lebih enakan naik dikit daripada turun dikit. Ya udah, saya juga enakan naik sedikit. Kan saya 49. Saya bisa naik ke 50. Oke, gini saja. Gini saja. Sekarang aku Saya mau nggak peduli tanya. kamu mau enak atau apa. Saya di sini pikirkan diri sendiri. Silem. Sama, saya juga pikirkan diri, bos. Hai, kok malah jadi benturan? Dengarkan baik-baik. Roy juga semuanya dengerin. Sekarang kalau Percaya diri kemana-mana aja bang. Tapi reality yang terjadi di atas ring, kalau kita persiapannya asal-asalan, ya ini pesan khusus buat Forlan ini. Hanya modal percaya diri kayaknya kurang, karena saya terus terang saya waktu lawan Andika kedua itu persiapan saya gila-gilaan dan saya sangat fokus. Jadi hati-hati dengan hanya modal percaya diri, karena persiapan keras itu hasilnya itu benar-benar akan terjadi di atas ring. Jadi kamu jangan bangga dengan latihan sendiri, Forlan. Sebenarnya bukan percaya diri toh. Gini. Sorry Lan. Cuma beda. Sorry Lan. Gini Lan, Silem dengarkan baik-baik narasi Forlan, bukan membela Forlan ya. Bukan tidak persiapan bagus. Forlan persiapan bagus. Persiapan saya itu sama aja, gila. Sama dengan ada pelatih. Cuma bedanya saya tidak dibimbing. Mandiri Forlan, sama kayak Roy Mandiri itu. Roy dan apa- keras, apa- tidak Silem. punya. Silem, kok kenal lama-lama ya? Saya kelihatan keras loh ini.
Saya ini selama ini hampir belasan tahun saya latihan sendiri. Saya terus terang, saya paling minta bantuan peding sama kakak Ongen. Ada beberapa orang yang biasanya bantu saya peding waktu mau bertanding. Jadi itu yang saya udah rasakan. Forlan, kau baru bertanding berapa kali belum merasakan, saya udah duluan rasakan. Ya kemarin saya kalah terus kau kenal. Saya karena percaya diri. Saya cinta Rima, ayo Lem. Ayo langsung pukul aja ketemu. Kau ketemu langsung sama saya, kau sopan-sopan sama saya di TikTok ini, kok kasar sekali kamu si Lem. Makanya saya pukul nanti. Iya, dia ketemu saya, dia pegang tangan, cium tangan, baru di TikTok tangan lu berubah kamu ya. Ingat baik-baik, kalian berdua ingat baik-baik ketemu aku di Surabaya. Kalian ingat baik dua-duanya itu. Kalian ingat, udah. Nah, betul kan Pak? Bapak lihat toh si Lem. Ya, yang penting sekarang ini adalah Roy ini udah bisa calling down. Mungkin Roy udah bisa mencerna dari kata-kataku tadi. Jadi monggo Roy, aku juga respect dengan sama Tison. Aku respect sama Forlan. Hanya di sini kan kategorinya adalah kategori prediksi. Jadi ya kita harus santai aja, jangan sampai netizen di bawah akhirnya membuat narasi seolah-olah benci dengan benci dengan Roy sebagai pendukungnya Forlan, sebagai pendukung Tison. Itu juga nggak bagus. Kalian juga yang nonton di sini harus cerdas. Itu. Ya udah, jadi gini Pak, mohon maaf, mohon izin. Jadi kesimpulannya Ya. di sini hanya saya yang menjagokan Tison Lagu. Semua kalian Silem Serang, enggak, banyak Roy. Golden Boy, semua senior menjagokan Forlan. Dan cuma saya yang menjagokan Roy. Saya ikut Bung Roy, saya juga jagokan Tison. Sudah, Kalah. di sini dengar. Tison Lagu datang sebagai underdog, dia tidak diunggulkan dan saya bilang dia adalah kuda hitam, dia akan membuat kejutan nanti. Lihat aja nanti di 18 Mei. Iya. Kalau di balik layar Roy, pasti banyak juga yang mendukung Tison, itu pasti banyak. Seorang pembencinya Forlan pasti akan mendukung Tison, seorang pembencinya Tison akan mendukung Forlan. Itu aja yang perlu dicerna. Menang sama Forlan itu kita satu-satu Roy. Ingat Pasti lagi menang. itu kita satu Pasti sama. menang. Tison pasti menang. Oke, kamu berusaha keras ya gitu. Dengar baik-baik. Jadi mohon maaf Pak, sampai Tison menang, mohon maaf Pak, sebentar Pak. Untuk hal ini, untuk konteks ini lawan saya sangat banyak. Artinya Silem Serang, Pak Teke, Andika Golden Boy banyak. Itu semua menjagokan Forlan dan saya tahu itu. Tapi kali ini saya berpatokan pada persiapan. Siapa yang lebih siap itu yang akan menang. Itu menurut saya. Baik. Nggak apa-apa Roy. Dengar dulu baik-baik. Pelan-pelan dulu, santai calling down. Bisa Pak, saya emosi nih Pak. Ya, oke. Roy, prediksi seorang analis dan penata tanding yang lebih dari pelaku itu akan tahu betul. Tapi ini kan hanya prediksi, ya, hanya prediksi. Tapi kembali lagi, makanya kalau sampai Tison menang, ini satu-satu kamu sama aku. Ya, karena antara prediksi Anthony sama Paris kamu udah kalah 1-0 sama aku. Itu yang perlu tak bahas, ya. Terus mengenai Silem ini memberikan statement kenapa lebih mendominasi Forlan. Karena dia udah pernah ketemu dengan Tison dan dia tahu kemampuannya Tison, itu di situ. Oke, baik. Ya, Saya sedikit saya mau membantah. Mohon maaf ini buat Silem Serang, buat Pak Teke dan juga Forlan. Tison waktu melawan Silem dia persiapannya minim, Pak. Dan itu saya tahu. Oke. Nah, ini Pak, ini catatan buat Forlan. Ini dia 3 bulan full persiapan untuk di ASN ini nanti melawan Forlan. Itu catatannya di situ. Ya. Berarti kalau dia kalah itu keterlaluan juga karena Forlan di sini berlatih sendiri, nggak ada pelatih, cuma sparring, main fisik. Ini bahasa-bahasamu yang bikin saya agak nggak suka ini Forlan. Kenyataannya seperti itu. Ini playing victim. Dia bilang tadi itu. Ya, saya persiapan keras tetapi solo. Tidak, Silem ini siapa? Forlan, dia flying victim. Dia bilang tadi sparring partnernya di kelas 5 tuh. Oh iya, sparring partner iya, tapi bukan pelatih, Bung Roy. Anda ini paham tidak? Saya kan bilang, saya latihan keras, sparring partner saya banyak, tetapi saya tidak ada pelatih. Itu real. Kemarin ke Jakarta cuma dapat 2 kali padding. Tanya. Forlan, dengar dulu, biar tak tengahin. Jadi gini Roy, artinya dengar dulu, jangan panas. Dalam arti kita juga harus lebih enggak terima ke Bung Roy ini. Forlan itu mengatakan dia tidak punya pelatih, tapi dia berlatih, atau intinya adalah punya tim sparring partner. Kalau Tison ada pelatihnya, Forlan berarti mandiri. Itu di situ maksudnya Roy. Maksudnya gitu mungkin.
Itu. Nah, Saya tambah Forlan itu sedikit. memang membangun karakter dirinya itu kayak Roy tua. Jadi percaya diri itu penting dalam dalam keinginannya atau kesempatannya untuk naik ke atas ring. Jadi membangun hal-hal yang positif untuk dirinya sendiri itu penting. Percaya diri. Ibaratnya Forlan punya hak untuk ngomong, saya tidak mungkin kalah dengan siapapun. Roy juga ngomong, saya tidak mungkin kalah sama kamu. Pastikanlah. Itu boleh, seperti silam juga boleh. Ini adalah narasi yang emang harus dibangun masing-masing petinju atau talent itu di situ. Jadi kita santai saja, kita lihat aja bagaimana dengan sedikit prediksiku untuk lebih menjagokan Forlan dan Roy dengan sedikit menjagokan atau banyak menjagokan Tyson. Jepang bulan akhir Mei. Silem lagi fokus buat benerin rekor bang, biar orang tahu bahwa Silem makin tua makin ganteng. Paham, Lem, paham. Oh, berarti kamu takut kalah di sana. Ya kalau keluar ya otomatis kita harus pikir, saya ini udah belasan kali bertanding di luar Forlan, lu baru 1 kali itu pun kalah. KO lagi. Woi, botak, gua hantam. Ya. KO pula lagi, KO ya. Ronde berapa? Ronde 5 kah? Bukan KO ya. Apa? TKO. Itu saya nggak mau naik. Lebih baik KO. Kalau bagus lebih baik KO, satu pukul kena pukulan langsung jatuh. Emang benar kata Bung Silem, kecurangan di luar tuh kurang ajar. Gulung akhirnya menyerah juga. Dengar Bung Silem. Masa kita sampai jam 3 pagi ini tidak dijemput di bandara nih? Kurang ajar, besoknya mau tanding. Aku Cina Cukema itu. Roy, silakan ribet Cina sepuluh dia jatuh. Roy, silakan Forlan, aku izin turun dulu, aku mau rapat. Hari ini jam berapa ini? Udah waktunya udah telat nih, jam 12 aku rapat. Aku izin turun dulu. Mas Ragil. Siapa? Yang Kita sama-sama turun ya, sama-sama turun ya semua ya. Kalian Apa kompak ya. Roy takut? Oke, Mai, apa lagi? Sudah cukup sudah. Forlan bang. Udah ya, ada champion semua ya. Kamu buru ini. Bang Roy mau turun aja nih Bang Roy. Tidak, baru tumben-tumben dia mau ke naik saya soalnya. Waduh, bagaimana menurut kalian nih, geng? Silahkan baku hantam di kolom komentar.